Shalom Sobat Filter yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini Kamis 11 Desember yang merupakan Kamis Advent yang kedua, akan membawa kita pada permenungan dari Injil Matius bab 11 ayat 11 sampai 15. Di sana sangat jelas Yesus memperkenalkan Yohanes Pembaptis sebagai yang terbesar di antara para nabi. Mengapa? Saat Yohanes lahir, dia diwartakan oleh malaikat dan Zakaria bapaknya tidak percaya. Yohanes lahir ketika Elisabet sudah tua. Yohanes melewati masa kandungan di mana orang tuanya itu sudah jompo. Jadi merupakan sebuah mujizat yang terjadi. Yohanes Pembaptis lahir lewat mujizat yang dibuat oleh Tuhan, yakni memberikan keturunan kepada Zakaria dan Elisabet. Maka saudara-saudara yang terkasih, mengapa Yesus melihat Yohanes Pembaptis sebagai tokoh yang besar dibandingkan dengan para nabi perjanjian lama? Para nabi perjanjian lama menubuatkan Mesias dan itu terjadi sangat lama kepenuhannya. Tetapi Yohanes Pembaptis ketika dia menubuatkan tentang Mesias yang akan datang, bahwa dia yang akan datang setelah Yohanes Pembaptis ini lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Dan nubuatnya itu tidak lama kemudian langsung terwujud dengan tampilnya Yesus Kristus di Sungai Yordan dan dia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Maka saudara-saudara yang terkasih dalam hidup kita, kadangkala kita mengenal orang-orang yang mungkin tidak kita sangka bahwa dia adalah orang yang digunakan oleh Tuhan untuk melakukan banyak pekerjaan-pekerjaan yang mungkin pernah dimulai dan tidak selesai, atau dimulai dan buntu di tengah jalan, atau dimulai dan tidak ditahu kapan selesainya. Yohanes menjadi kunci dari pewartaan para nabi mengenai Mesias. Maka saudara-saudara yang terkasih, orang-orang seperti Yohanes Pembaptis yang tampil pada zaman ini adalah mereka yang merencanakan sesuatu dan itu eksekusinya cepat dan langsung terlaksana untuk hidup sehari-hari. Tetapi para nabi perjanjian lama mereka menubuatkan, dan itu bahkan ketika nubuat mereka dipenuhi, mereka pun tidak kenal Mesias itu. Yohanes Pembaptis menubuatkan tentang Mesias dan dia pun mengenal Yesus Kristus walaupun masih samar-samar. Kenapa samar-samar? Karena pada suatu saat nanti ketika Yohanes Pembaptis di penjara, dia mempertanyakan apakah Yesus itu dialah yang ditunggu atau masih menunggu Mesias yang lain. Maka saudara-saudara yang terkasih, kita tetap yakin bahwa di antara orang-orang di sekitar kita selalu ada saja mereka yang menuntaskan persoalan, di mana persoalan itu mungkin sudah lama tidak terselesaikan, seperti Yohanes Pembaptis mempersiapkan Mesias yang datang, nubuatnya langsung terjadi, dan dia menyaksikan apa yang dia nubuatkan, dibanding dengan para nabi yang menubuatkan tapi tidak pernah menyaksikan Mesias yang mereka nubuatkan. Shalom.